Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa sharing-sharing bersama di dalam majelis online ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan saya akan sedikit sharing mengenai beberapa hal yang mungkin tanpa kita sadari hal itu keliru gitu, tapi kita lakukan. Beberapa kesalahan yang tanpa kita sadari kita lakukan saat mengerjakan sholat atau saat akan melakukan sholat. Semoga sedikit ilmu yang nanti saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian yang mendengarkan. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasan inti ya. Kesalahan yang pertama itu adalah membuka aurat ketika berwudu di tempat umum yang mana tempat wudunya ini tidak tertutup ya, sehingga memungkinkan aurat kita itu terlihat oleh orang-orang yang bukan mahram gitu. Sehingga para wanita hendaknya perhatian sekali dengan hal ini gitu. Semisal ketika kita itu bepergian, kok ternyata kita pas mau sholat ya tidak menjumpai tempat wudhu yang tertutup, maka lebih baik kita berwudhu di dalam kamar mandi ya, berwudhu di dalam kamar mandi. Adapun nanti semisal baca basmalah dan sebagainya itu bisa dibaca di dalam hati gitu. Lalu gimana kalau misalkan ternyata kita tuh nggak mendapati kamar mandi gitu ya, ternyata di tempat wudhunya itu tidak disediakan kamar mandi yang bisa kita gunakan untuk berwudhu gitu, maka kita bisa berwudhu tanpa harus membuka jilbab dan kaos kaki gitu ya. Jadi tetap bisa berwudhu tanpa harus membuka jilbab dan kaos kaki. Jadi nanti untuk bagian kepalanya itu seorang wanita boleh menggantinya dengan cara mengusap jilbab yang dipakai gitu ya. Jadi sebagai ganti mengusap rambut itu kita bisa dengan mengusap jilbab yang kita gunakan, sehingga kita tidak perlu membuka jilbab yang kita gunakan. Dalilnya apa? Dalilnya itu ada salah satu hadis bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha dulu pernah berwudu dengan tetap memakai kerudungnya ya. Dia berwudu dengan tetap menggunakan kerudungnya dan dia mengusap kerudungnya. Nah, Ummu Salamah ini adalah istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak melarang hal tersebut gitu ya, tidak melarang Ummu Salamah ketika mengusap kepalanya itu dengan menggantinya dengan cara mengusap kerudung. Rasulullah tidak melarang. Maka hal ini bisa kita jadikan acuan bahwasanya boleh mengusap jilbab saat berwudu. Jadi bisa kita praktekkan ketika kita mendapati tempat wudu yang tidak tertutup ya, tempat wudu yang kalau kita buka jilbab tuh nanti bisa ada orang yang non mahram itu melihat aurat kita gitu. Kemudian untuk bagian kaki itu juga bisa langsung mengusap kaos kaki ya, tetapi hal yang perlu
digarisbawahi atau yang menjadi catatan penting, mengusap kaos kaki sebagai ganti menyuci kaki saat berwudu itu hanya bisa dilakukan dengan syarat pertama, kaos kaki yang digunakan itu tidak bolong atau tidak rusak. Yang kedua, sebelum memakai kaos kaki, kita itu sudah dalam keadaan suci atau kita sudah berwudu dulu sebelum pakai kaos kaki gitu ya. Jadi kita tuh udah punya wudu, terus kemudian mungkin nanti pas sudah masuk waktu sholat kok batal wudunya, atau mungkin kita ingin wudu lagi gitu ya, meskipun tadi wudunya belum batal, maka kita boleh mengusap kaos kaki itu tanpa harus langsung mengusap kaos kaki. Tetapi dengan catatan tadi, sebelum kita memakai kaos kaki, kita itu udah wudu dulu gitu ya. Maka saran saya, kalau misalkan ini kita para akhwat nih, semisal akan bepergian gitu, lebih baik kita berwudu dari rumah. Jadi ketika misalkan nanti di tengah perjalanan kita akan sholat, kok qadarullah kita tuh nggak menemukan tempat wudu yang tertutup, atau mungkin tidak menemukan kamar mandi yang bisa dipakai untuk wudu, nanti pas mau wudu tuh kita jadi lebih mudah gitu, sehingga tidak perlu membuka kaos kaki gitu, karena tadi kan kita sebelumnya udah wudu, terus sekarang pengen wudu lagi, bisa langsung mengusap kaos kaki. Jadi begitu ya, mengusap kaos kaki hanya bisa dilakukan ketika satu, kaos kakinya itu tidak rusak atau bolong, kemudian yang kedua, sebelum memakai kaos kaki itu kita udah dalam keadaan berwudu gitu. Jadi kalau misalkan sebelum pakai kaos kaki kok kita itu belum wudu gitu ya, tadi pas sebelum kita pakai kaos kaki kita belum berwudu, kemudian sekarang kita pengen mengusap kaos kaki, maka itu tidak bisa ya. Karena itu tadi, aturan untuk mengusap kaos kaki itu hanya bisa ketika seorang wanita itu sudah dalam keadaan bersuci atau sudah dalam berwudu gitu, sebelum dia tadi memakai kaos kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan parfum saat akan pergi ke masjid. Jadi bagi kaum wanita itu dilarang untuk menggunakan parfum ya ketika dia keluar rumah, dan termasuk ketika dia akan pergi ke masjid gitu, itu dilarang untuk menggunakan parfum. Salah satu dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja perempuan yang memakai harum-haruman atau parfum, maka janganlah dia menghadiri sholat isya di masjid bersama kami. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 675. Mengapa menggunakan parfum itu dilarang ya saat wanita itu keluar rumah, baik akan bepergian atau ketika dia akan pergi ke masjid gitu? Karena salah satu dampaknya itu ketika seorang wanita menggunakan wangi-wangian itu tuh bisa membangkitkan nafsu atau birahi dari kaum laki-laki yang menciumnya, sehingga wanita itu dilarang keras untuk keluar rumah dalam kondisi menggunakan parfum gitu ya. Nah, mengacu dari hadis tersebut yang tadi sudah saya sebutkan ini, hendaknya wanita itu jangan memakai pewangi-wangian apapun ketika dia itu akan pergi ke masjid ya, karena itu tadi fitnahnya itu sangat besar begitu. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan mukena. Jadi mungkin kita pernah melihat ya mukena yang berbahan tipis. Saya nggak tahu itu jenis kainnya itu apa, tapi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan mukena yang bahannya tipis, yang mana kalau kita pakai itu bisa menampakkan sesuatu yang di dalam mukena tersebut. Misalkan bisa menampakkan kulit kita, kalau kita pakai baju pendek itu bisa menampakkan kulit kita, atau misalkan pas pakai mukena tipisnya itu kita nggak pakai jilbab lagi, jadi langsung pakai mukena aja, jadi bisa masih terlihat rambut kita itu panjangnya seberapa kayak gitu. Jadi masih menampakkan
apa yang ada di dalam mukena itu baik secara jelas maupun secara samar-samar, ya, secara samar-samar. Maka sebaiknya mukena yang seperti ini kita tinggalkan. Jangan pakai mukena yang bahannya tipis seperti ini, yang bisa memperlihatkan anggota tubuh yang ada di dalam balik mukena tersebut, baik terlihatnya secara jelas maupun secara samar-samar. Lebih baik kita tidak gunakan mukena yang seperti ini. Karena mukena yang tipis itu tidak memenuhi sebagai syarat pakaian yang bisa digunakan untuk sholat. Yang mana salah satu syaratnya itu adalah tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak tipis. Ya, tidak tipis. Jadi kalau misalkan kita punya mukena di rumah yang bahannya tipis gitu, lebih baik kita ganti aja. Lebih baik kita ganti dengan mukena yang lain jika ada gitu. Kalaupun nggak ada gitu, pakai aja jilbab syar'i, jilbab lebar yang kita gunakan yang lebih tebal daripada mukena yang tipis tadi. Itu lebih menyelamatkan kita gitu ya. Karena mukena yang tipis itu tidak memenuhi kriteria daripada pakaian yang bisa digunakan untuk sholat. Tuh. Kemudian masih berkaitan dengan mukena juga, itu adalah ketika memakai mukena atau memakai jilbab biasa gitu ya, area bawah dagu itu masih terlihat. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya bawah dagu ini merupakan aurat yang harus ditutup. Di aurat wanita kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, adapun dari area janggut ini ya, dari area janggut ke belakang ke leher ini, ke bawah ke sini, itu dia sudah tidak bagian dari wajah lagi, sehingga area bawah dagu ini harus ditutup. Sehingga ketika kita menggunakan mukena gitu, maka diperhatikan lagi mukenanya harus lebih ditarik ke depan lagi sehingga menutupi area janggut ini ya, karena itu termasuk aurat yang mana apabila itu terbuka maka sholatnya tidak sah. Untuk lebih mudah memahami area bawah dagu mana yang harus ditutup, insya Allah nanti akan saya kirimkan gambarnya, nanti teman-teman sekalian bisa melihat di gambar tersebut. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan mukena kita tuh nggak support untuk menutup area bawah dagu gitu ya, atau kurdungnya nggak support untuk menutup hingga bagian area bawah dagu gitu. Maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya pelapis dagu. Nanti teman-teman bisa, kalau yang belum tahu, bisa mencari di marketplace, entah itu di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Cari aja dengan kata kunci penutup dagu atau pelapis dagu. Itu harganya terjangkau ya, sekitar, saya pernah lihat itu harganya sekitar 5.000 sampai 10.000-an gitu, mungkin tergantung bahannya kali ya. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan pelapis dagu tersebut, atau mungkin bisa menggunakan kain yang ada di rumah, entahlah gimana, dibentuk gimana gitu, sehingga nantinya bisa mensupport untuk menutup area bawah dagu ini. Ya, karena itu tidak boleh terbuka ketika sholat, itu nanti bisa mempengaruhi kesahan dari sholat yang kita kerjakan karena auratnya masih terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait qadha sholat. Jadi bagi wanita yang selesai haid, itu selesai haidnya sebelum tenggelam matahari atau sebelum waktu maghrib gitu, maka dia tetap harus mengerjakan sholat asar dan sholat zuhur gitu ya, dijamak sholatnya dengan jamak tahrir gitu. Kemudian apabila dia selesai haid sebelum masuk waktu fajar subuh, maka dia harus mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Hal ini berdasarkan dari penuturan sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, jika wanita haid suci sebelum tenggelam matahari,
maka dia harus mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Nah, jika dia suci sebelum fajar atau sebelum masuk waktu subuh ya, maka dia tetap mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kita suci, katakanlah kita suci jam 4 sore gitu ya, maka kita kerjakan sholat asar dengan sholat zuhur dan sholat asar gitu. Atau misalkan kita mendapati suci dan mandi wajib jam 1 malam gitu ya, jam 1 malam itu kan masih boleh mengerjakan sholat isya, maka kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang masih termasuk dari kekeliruan dalam sholat adalah membaca surat Al-Fatihah serta bacaan sholat yang lainnya itu di dalam hati dan bibirnya tidak bergerak ya. Nah, yang benar itu adalah ketika kita sholat ya, sholat sendirian gitu, ketika sholat sendirian mulut kita itu bergerak, jadi bibirnya digerakkan dan bersuaranya itu semana, bersuara dengan suara yang lirih, yang mana terdengar oleh telinga kita sendiri ya. Jadi terdengar oleh telinga kita sendiri, jadi bacaannya itu lirih, terdengar sama telinga kita sendiri dan bibirnya itu bergerak, sehingga tidak boleh kita tuh ketika sholat mulutnya mingkem kemudian dibacanya di dalam hati gitu ya, itu tidak benar. Yang benar adalah itu tadi, mulutnya, bibirnya ini bergerak, kemudian ketika kita membaca dengan suara lirih itu telinga kita mendengar apa yang kita baca. Demikianlah beberapa kekeliruan dalam sholat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata diri saya yang tidak berkenan di hati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita peroleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.